Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairul anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulun nasi yahdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, monggo sareng-sareng manjataken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tesih kathah dipun paringi nikmat dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di bulan, di tahun yang mulia, di tahun Hijriyah ini termasuk awal tahun dan bulan baru, yaitu bulan Muharram 1444 Hijriyah, yang bertepatan juga di negara kita, ya, di Indonesia, yang lagi merayakan 17 ataupun tanggal 17 kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah, karena sifat syukur ini harusnya dimiliki oleh orang mukmin, ya. Jadi sifat bersyukur itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang mukmin. Kenapa seperti itu? Ya, karena memang sifat orang mukmin itu adalah senantiasa bersyukur. Karena ada dua hal, kalau nggak bersyukur maka bersabar. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajabna amrul mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Inna amruhu kulluhu khairun, setiap urusan orang mukmin itu baik. Laisa dzaka illa lil mukmin, atau laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Dan itu tidak dimiliki oleh orang selain orang mukmin. In asabahu sarra syakara fahuwa khairullah. Kalau dia diberi kelonggaran, diberi kesenangan, bersyukur, maka baik baginya. Wa in asabahu darra sabara fahuwa khairullah. Kalau diberi kesempitan, diberi kesulitan, dia bersabar, juga itu baik baginya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang dua pilihan itu, ya. Kalau nggak bersyukur maka bersabar, ya. Karena dua hal ini yang insya Allah sama-sama akan menghantarkan seorang mukmin menuju surganya, insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Fafidin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kami akan menyampaikan dengan tema hijrah sebagai awal kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi ataupun yang ayatnya itu, ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini di dalam surat Al-Baqarah, kalau salah itu 228 ya. Kemudian dalil yang berikutnya yang berkaitan dengan hijrah itu tentang hadis ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, ini dari ayat yang pertama yang mempunyai arti sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah, maka Allah maha akan mengampuni mereka dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap segala sesuatu itu tergantung apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilallah, maka barang siapa yang dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya juga dengan apa yang ia niatkan. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, berkenaan dengan amal ya, bahwa amal seseorang itu tergantung dari apa Pak? Niat ya. Kalau kita niatnya baik, insya Allah amalnya akan ternilai baik. Tapi kalau amalnya niatnya itu rusak, maka juga amalnya rusak. Nah, ini kenapa kok berkaitan dengan innamal a'malu binniyat kemudian digandengkan dengan hijrah gitu ya. Contoh tentang hijrah gitu ya. Kok nggak ngambil contoh sholat gitu ya? Kok nggak ngambil contoh zakat mungkin ya? Ternyata setelah diteliti ya, termasuk bahwa hijrah ini urusan yang sangat berat ya, urusan yang sangat berat. Nah, ya. Jenengan pindah itu urusan yang kira-kira gampang napa mboten Pak? Pindah itu urusan yang sangat berat ya. Apalagi kalau kita tengok dalam sejarah dan termasuk sampai sekarang ini, bahwa negara Arab Saudi ataupun yang terkenal dengan kota Mekah Al-Mukarramah ya, itu adalah negeri termahal di dunia Pak. Jadi tanah di sekitar Ka'bah itu dibandingkan seluruh dunia itu termasuk tanah yang paling mahal. Dan ini dari zaman dulu sampai sekarang ya. Karena kalau di Arab Saudi itu ukurannya dengan ukuran nilai emas ya, dinar dan dirham ya. Nah, ini ukurannya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sampai zaman sekarang ini, termasuk apa? Tanah di sana itu mahal ya. Ingin tahu harga tanah di sana berapa Pak? Nih, tahun 2018 ini ada kabar tanah di sana itu 1 meter persegi harganya 12 miliar Pak ya. 1 meter persegi harganya berapa? 12 miliar. Kalau di sini dapat berapa hektar ya? Itu tanah 1 meter itu di sana ya. Dan kalau kita bayangkan zaman dulu, zaman Rasulullah, kira-kira ya, sahabat-sahabat itu kira-kira punya tanah lebar enggak di daerah Mekah?
Yakin, saya yakin banyak yang punya tanah lebar ya. Di sana coba bayangkan Abu Bakar itu kaya, Umar bin Khattab kaya, Utsman bin Affan kaya ya. Dan mereka mesti punya tanah yang nilainya mungkin bisa berhektar-hektar ya. Coba diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Mekah dengan meninggalkan harta yang begitu banyak. Kemudian harta itu diambil alih oleh orang kafir Quraisy ya. Nah, ini menjadi renungan. Berarti ternyata meninggalkan harta yang banyak yang harganya mahal itu suatu amalan yang berat ya. Maka di sini ukuran termasuk untuk menguji ya, innamal a'malu binniyat ya, yang nilainya itu orang niatnya baik maka insya Allah baik. Tapi ada juga yang kalau niatnya hijrah karena dunia maka dapatnya dunia. Mungkin kalau kita dengar tahun 80-90-an ya, orang Jawa itu supaya tran, banyak yang tran kemana? Luar Jawa ya. Mereka pada seneng karena apa? Harapannya apa? Karena di sana dapat rumah, dapat tanah, dapat tunjangan ya. Berarti ada harapan apa? Mendapatkan dunia. Sementara kalau kita tengok pada zaman Rasulullah ini, mereka harus pindah meninggalkan harta yang banyak, tapi mereka tidak apa? Belum tentu di Madinah ataupun di kota Yasrib itu ada janji yang apa? Mau memberikan imbalan serupa ya. Nah, ini yang menjadi termasuk bagian kenapa perjuangan hijrah para sahabat itu nilainya sangat besar ya. Jadi perjuangan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat itu sangat besar ya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita menengok di dalam Al-Qur'an, ini banyak kata-kata hijrah ya. Lebih dari 50 kali ya disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Bahkan ada yang mengatakan termasuk lebih dari 150 kali ya. Setidaknya kita ambil 5 hal saja ya, pengertian hijrah yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama adalah perintah untuk meninggalkan keburukan dan kemaksiatan ya. Jadi kata hijrah di dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah perintah meninggalkan keburukan dan kemaksiatan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 5, warujza fahjur, maka tinggalkanlah hal-hal yang buruk ya. Jadi perintah Allah itu kita diperintahkan untuk meninggalkan hal yang buruk. Maka ini juga senada pengertian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan bahwa makna hijrah itu ada 2. Ada makna hijrah secara zahir dan ada makna hijrah secara batin. Makna hijrah secara zahir itu berpindahnya seseorang dari tempat yang di situ lingkungan yang rusak, lingkungan yang tidak berakhlak, lingkungan yang tidak ada nilai-nilai Islam, supaya pindah kepada tempat yang di situ bisa berkembang nilai-nilai Islam ya. Itu hijrah secara zahir. Nah, adapun hijrah secara batin itu adalah pindahnya dari hal-hal yang buruk ataupun sifat-sifat yang buruk berpindah pada amalan yang baik ataupun sifat yang baik ya. Termasuk amalan yang buruk itu adalah apa? Ya, kemaksiatan, perbuatan dosa. Ibu-ibu mungkin ya, sing umpamanya nih ya, umpamanya bulan ini kira-kira kalau membicarakan tetangga berapa kali gitu ya. Nah, kalau perlu jadi perlu dicatat ya Bu.
nek ngrumpi ngomongi tanggane ki perlu dicatet nggih. Jane aku sebulan ki ngomongi tanggane ping pira. Nah ini perlu dihilangkan. Mungkin bulan ini ngomongi tanggane ping 5. Nah arep hijrah lah. Hijrah secara langsung nggak bisa, maka dikurangi, ditinggal 2. Kados ngaten nggih. Nah besok bulan besok dirubah lagi. Lah saya nggak mau seneng kumpul-kumpul kalau itu tidak ada manfaatnya. Nah, mending kumpul di masjid pada isya sambil leyeh-leyeh, ada medangannya, walaupun ngantuk-ngantuk dapat pahala. Nggih napa mboten, Bu? Nggih. Kowe nek jenengan pada duhur biasanya kan seneng ngendong ya, Bu. Ngendong tanggane ora kerasa ngomongi tanggane. Nah, ini termasuk perbuatan dan dosa, ya. Nek kinten-kinten ngrasani tanggane dosa napa mboten, Pak? Dosa. Tapi kayaknya orang ngomongi kayak gatel nggih, Bu. Nggih mboten? Iya, kayaknya nek gosip napa malih pundi-pun tingali teng televisi cobi. Acara teng televisi niki ternyata senenge napa wonten acara napa gosip. Nggih, gosip artis, nggih, gosip nopo kados ngaten nggih. Nah niku nggih. Nah, niki ternyata budaya gosip niki mboten sae, nggih. Dan itu termasuk kita supados nopo menghindari. Kita supaya menghindari dari nopo? Dari kebiasaan ngerumpi ataupun kebiasaan membicarakan tentang tetangga. Kemudian mungkin ada hal-hal yang mungkin sifat, mungkin gadai sifat sing boten sae ataupun sifat yang tidak baik. Kira-kira sifatnya nggak baik apa, Pak? Jengkelan. Nah ini ibunya jadi jengkelan. Bapaknya kadang-kadang jengkelan apa mboten, Pak? Pulang dari sawah wangsul saking sabin, ibune dereng nopo nyiapaken wedang langsung pamprang pumprung, nggih. Bahkan nek kados ngaten langsung napa mejane digebrak, gelasnya depan banting. Nah, ini berarti sifat marah, nggih. Sifat marah niku saya napa mboten? Mboten. Nah, tapi sifat sabar niku sae. Nek wonten tiyang ataupun ada orang mampu menahan sifat marah, pahalane kathah napa mboten? Kathah. Ya. Orang yang mampu menahan amarah itu salah satu sifat orang yang bertakwa. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu ciri-cirinya adalah apa? Mampu menahan amarah dan suka memaafkan orang lain. Nah, maka ini sifat yang hal-hal yang buruk ini, kemaksiatan diganti, ya. Ya, kalau lagi marah, nih, kata Rasulullah, perintah solusi ini pun, ya, nek lagi marah niko ampun janggleng, Pak. Nih, solusinya apa? Pertama, nek orang lagi marah supados wudu, nih. Nek wudu dereng purun, berarti kan jagong. Nggih. Cobi marah yang apa berdiri kali jagong benten apa mboten? Benten. Nek tesi jagong tesi marah ken turun. Cobi nek tiyang lagi marah turun kepripun? Kadose marah napa? Saged ical kados ngaten nggih. Napa mari langsung les tilem kados ngaten nggih. Bar tangi langsung guyonan malih kali tiyang estrinipun. Nggih napa mboten, Pak? Nggih, mana nek lagi bapake umpamane kali ibune niku lagi marah-marahan mending bungkel kados ngaten nggih. Bar bungkel gari picetan kados ngaten nggih. Nah, ini cocok kados ngaten nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Itu makna yang pertama ya. Makna pertama itu meninggalkan keburukan dan kemaksiatan. Makna yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu
berpaling dari istri yang tidak patuh. Ternyata makna hijrah itu juga bisa maknanya apa? Berpaling dari istri yang tidak patuh. Loh, ini berkaitan rumah tangga lagi, Bu, ya. Nek wonten seorang ibu ataupun seorang istri itu berlaku nuzus, ini ya. Nuzus itu artinya apa? Melawan suami. Nah, ini melawan suami. Niki seorang suami itu boleh mendidik dengan 3 cara, Pak. Nih, jadi kalau ada seorang istri kombangkang sama suami, sementara suami punya apa? Atau sipun yang diperintahkan, yang diajarkan, yang disampaikan itu hal baik, sementara istri itu menolak. Ini petunjuk Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dan jika kamu takut dengan perlakuan istri kamu yang membangkang, fa'iduhunna, maka nasihati. Jadi solusi pertama yaitu apa? Memberikan nasihat. Bu, aja kayak kue. Nah, wonten wonten ibu mungkin wonten napa sing perkara sing caranipun boten pas kali bapake nggih. Dadi dipun nasihati napa nggih, intinipun dipun nasihati kanthi sae. Kalau dinasehati mboten purun, wahjuruhunna. Nah ini ya. Jadi ini makna wahjuruhunna itu adalah dari kata hijrah ya. Wahjuruhunna itu apa? Dipisah. Ibune ampun dipun perki nek dalu. Nggih, dipisah ranjang. Kinten-kinten ibune ora diperki wonten pinten dinten tigung umpamane 3 malam tidak dideketi, kira-kira ibu itu merasa salah ndak ya? Kalau ibu merasa salah mesti akan minta maaf kepada suami, dan ini nggak boleh lebih dari 3 hari ya, karena seorang mukmin ini ndak boleh jengkel, ndak boleh mendiamkan sesama orang muslim melebihi 3 hari. Lah ini kalau umpamanya sama tanggane kepripun? Ya kados ngaten nggih, nek arep jengkel batasane pinten? 3 dina nggih. Bar 3 dina kudu maafan. Sing pertama meminta maaf, maka itu yang paling banyak pahalanya nggih. Ampun kantos mungkin wonten nggih, kebanyakan wonten sebagian orang itu ya, ada yang menjadikan kalau lagi musuhan ini sampai bahkan mengatakan wis pokoknya siki musuhan sampai 7 turunan, anakku ora kolis jodohan kambir anak Erika juga ora olis jodohan kambir anakku. Kadang-kadang kan pernah dengarkan kados ngaten nggih, midhangetaken kados ngaten. Nah ini sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah nggih. Mane bapake wih kados ngaten nggih, Pak. Nek umpamine ini keluarga-keluarga muda, kalau jengkel boleh, ibu boleh jengkel sama suami, suami boleh jengkel sama istri, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kalau sudah 3 hari harus salah satunya meminta maaf. Kemudian solusi yang ketiga, kalau umpamanya dihajar ataupun tadi hijrah ya, dipindah ataupun pisah ranjang itu ternyata masih juga tidak merasa bersalah seorang istri ini, maka wadribuhunna. Solusi ketiganya adalah boleh dipukul ya. Tapi ternyata di sini dijelaskan juga oleh para ulama bahwa dipukul itu boleh tapi di daerah-daerah yang tidak berbahaya. Ampun gara-gara jengkel kali istri ini langsung ditonjok mukane. Napa malih langsung nggih napa? Mungkin muka langsung nggon gigine pun. Nek gigine rompong rontok kepripun? Nggih, rugi napa mboten, Pak?
rugi. Bojone asale ayu gara-gara ditonjok malah dadi ompong kados ngaten nggih. Nah, ini kerugian ya. Maka memukul ini boleh, maka diantaranya adalah daerah-daerah mungkin pantatnya gitu seperti itu ya. Nah, biasanya kalau seorang istri sudah mungkin ditabok mawon pun ngeraos ya. Napa malih kali digentak kados ngaten nggih Bu. Biasanya kali bapaknya wis wedi kados ngaten nggih. Dan kalau dia merasa bahwa punya salah, dia mesti akan langsung minta maaf gitu ya. Nah, ini insyaallah ini kalau di sana-sana, kalau di sini insyaallah ibunya solehah semua ya Bu. Iya, sama bapak-bapak enggak bangkang kan Bu. Insyaallah. Karena ciri-ciri wanita solehah itu adalah apa? Taat pada suami. Kemudian makna yang ketiga yang ada di dalam Al-Quran yaitu meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik tanpa melukai hati mereka. Nah, jadi makna hijrah juga di dalam Al-Quran itu yang ketiga adalah apa? Meninggalkan orang-orang yang tidak beriman dengan cara yang baik. Sebagaimana di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir, maka sabarlah ala ma yaquluna, dengan apa yang telah mereka katakan, wahjurhum, maka tinggalkanlah mereka hajran jamila, dengan cara yang baik. Berarti nek umpaminipun jenengan niki bisa ugi dipun praktekaken ketika gadah kanca ataupun punya saudara, punya teman, di situ temannya ini punya perilaku yang tidak baik. Bukan cuma untuk orang yang tidak beriman saja, orang yang mungkin orang beriman tapi perilakunya nggak baik boleh ditinggalkan ya, tapi mestinya meninggalkan dengan cara yang baik. Paminipun dereng saged nasihati mani ibu-ibu nggih, ki anu lagi ngomongi tanggane, lah aku arep ngomong nasihati mengko dadi napa padu ya, arep napa midhangetaken ya aku atau kula dados napa dosa. Mungkin pamitan, maaf nggih Bu, kula niki anu lagi ninggalaken nika teng griya lagi penting sangat nika nggih, teng pawon lagi wonten genine umpaminipun nggih. Lah akhiripun napa bisa termasuk dengan cara yang baik meninggalkan dari hal-hal yang buruk ya. Nah, terus apalagi kalau di situ mungkin ada orang-orang yang memang beramal ataupun berbuat yang tidak baik gitu ya. Ada tempat mungkin yang remaja, oh ini ada teman-teman lagi tempat kumpul-kumpul orang lagi pada minum-minuman gitu kan ya. Kalau mungkin kita langsung meninggalkan, wah nanti dikira sok mamanya ya. Atau mungkin meninggalkan mestinya dengan cara apa? Tadi dengan yang baik ya, maaf ya saya ini ada acara lain, saya nggak bisa ikut mamanya ya, karena memang tujuannya memang bagaimana menghindari dari perbuatan yang buruk dengan cara yang baik ya. Kemudian yang keempat ya, makna hijrah di dalam Al-Quran itu adalah kembali kepada Allah dengan harapan mendapatkan hidayah ataupun petunjuk ya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Ankabut ayat 26, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan mereka waqala dan berkata, ini tentang ceritanya Nabi Lut alaihi salam ya. Maka waqala dan berkatalah Nabi Lut, ini muhajirun ila rabbi, sesungguhnya saya seorang muhajir kepada Rabbku. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Kembali kepada Rabb ya, maksudnya berarti karena Nabi Lut itu termasuk tinggal di tempat yang rusak ya, masyarakatnya rusak, yang terkenal dengan namanya apa? Kaum
sodomi, ya. Kaum sodomi itu tiang jaler remen kali tiang jaler. Tiang estri remen kali tiang estri. Itu kaumnya Nabi Lut, ya. Maka Nabi Lut itu termasuk diperintahkan untuk hijrah. Nah ini ya, maka mengatakan ini muhajirun ila Rabbi, saya itu kembali kepada Allah dan mengharapkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, makna hijrah di dalam Al-Quran itu adalah meninggalkan tempat ataupun keadaan ataupun sifat karena mengharap ataupun menuntut ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 89, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tattakhidu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Fala tattakhidu minhum, janganlah engkau mengambil ataupun menjadikan mereka itu teman dekat, hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka mau berhijrah di jalan Allah. Nah ini perintah di dalam Al-Quran, ya, artinya supaya apa? Jangan berteman dengan orang-orang yang itu termasuk diantaranya mereka ini orang-orang yang punya akhlak yang buruk, punya sifat yang buruk, atau orang yang suka melakukan dosa dan kemaksiatan, ya. Jadi termasuk juga bisa meninggalkan tempat kalau ada tempat yang di situ tempatnya nggak baik, ya. Bisa juga karena kita meninggalkan suatu tempat karena di lingkungan situ sifat orangnya tidak baik, ya. Atau mungkin meninggalkan tempat itu karena memang di situ ada keburukan, ya. Dan ini karena pindah itu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, itu makna hijrah yang ada di dalam Al-Quran, ya. Kemudian selanjutnya kita mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Sebenarnya tentang perjalanan hijrah ini sering kita dengarkan. Tapi nanti ada hikmah mestinya sebenarnya dari sirahnya Rasulullah hijrah itu apa bagi kita, ya. Kalau kita melihat tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah yang pada waktu itu beliau berawal berdakwah seorang diri, ya, lalu beliau mulai saudara-saudara teman-teman pada masuk Islam. Selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi. Nah mungkin ini dalam pelajaran apa Pak? Sirah, ya. Dalam pelajaran sirah kan dibahas, ya, dakwah Rasulullah secara sembunyi 3 tahun. Kemudian lalu diteruskan dengan apa? Beliau termasuk dakwah secara jahriyah 10 tahun di kota Mekah, ya. Kemudian beliau mencari tempat hijrah, mencari ke Habasah, ya. Tapi di Habasah itu di tempat yang mayoritas Nasrani, di sana bisa hijrah baik, tapi tidak bisa mengembangkan Islam, ya. Nah, kemudian akhirnya Rasulullah hijrah ke Taif, di Taif malah diusir, ya. Bukan cuma diusir, bahkan dilempari batu, ya. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW setelah itu lihat suasana ada kota Mekah itu setiap bulan haji, ya, bulan haji atau bulan Dzul Hijjah itu masyarakat Jazirah Arab itu pada datang ke kota Mekah. Berarti syariat haji ini sudah berjalan dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi umat Islam ini meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim, ya. Haji itu syariat yang dibawa, yang dipelopori oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi memang sudah budaya dari dulu caranya apa,
Mekah ini dikunjungi oleh masyarakat seluruh dunia. Cuma Rasulullah memperbaharui saja syariatnya, ya, sesuai petunjuk bagaimana antara tawafnya orang jahiliyah dengan orang Islam beda, Pak, ya. Kalau dulu sebelum adanya Islam, orang pada tawaf itu pada telanjang, Pak. Laki-laki telanjang, perempuan telanjang, ya. Karena apa? Merasa kalau di sekitar Ka'bah itu dirinya kotor, bajunya kotor, maka dilepas. Dan di situ juga nggak mikir mau lihat-lihatan sama siapa? Mungkin yang laki-laki kepengen lihat yang perempuan kepengen lihat yang laki-laki. Karena yang datang ke Ka'bah itu tujuannya adalah apa? Mereka bertobat, mereka minta ampun sama Allah, tapi syariatnya pada waktu itu ngerasa dirinya itu kotor. Nah, ini termasuk orang-orang Yasrib, ya. Ini di bulan Dzulhijjah ini pada datang ke kota Mekah. Ternyata Rasulullah nyamperin, ya, mungkin deketin, ya. Ada 6 orang lagi kumpul-kumpul, ya. Mungkin kenalan, kata-kata diajak kenalan. Setelah kenalan, mau ndak saya mau cerita, ya. Akhirnya Nabi Muhammad menceritakan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ataupun mendakwahi, ya. Setelah itu orang 6 ini tertarik, ya, orang 6 ini tertarik. Wah, akhirnya setelah itu mereka langsung masuk Islam. 6 orang masuk Islam, kemudian 6 orang ini pulang, ya, pulang. Ternyata tahun berikutnya yang awalnya baru 6 orang, tahun berikutnya tambah, ya, 2 kali lipat. Dari 6 orang yang masuk Islam ini menjadi berapa? 12. Maka datang ke mana? Kota Mekah. Nah, tahun berikutnya itu, ya, 12. Ketika sudah 12 ini minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, utus ke kota Yasrib seorang dai, ya. Nah, maka pada waktu itu diutuslah siapa? Mus'ab bin Umair. Nah, kemudian tahun berikutnya ternyata akhirnya orang yang haji, orang muslimnya itu berjumlah 73 kalau salah, ya. Nah, mungkin nanti akan lebih jelasnya nanti dalam pelajaran sirah, ya. Cuma kita akan mengambil sedikit tentang apa hikmah tentang hijrah lah. Intinya setelah itu, setelah 70 lebih orang hijrah itu, 70 orang ini sudah masuk Islam. Kemudian kota Yasrib ini sudah siap, hampir mayoritas ini sudah memeluk agama Islam. Akhirnya ternyata Allah perintah kepada Rasulullah supaya pindah dan hijrah ke Yasrib. Nah, kemudian dalam sejarah hijrah ini, ya, mungkin kita sering dengar dalam sejarah hijrah itu memang ada keajaiban-keajaiban dari Allah, ya. Keajaiban itu apa? Ketika Rasulullah lagi di rumah, keluar rumah, padahal rumahnya dikepung oleh siapa? Orang-orang kafir Quraisy, ya. Ternyata Rasulullah keluar tanpa diketahui oleh orang-orang kafir. Ini berarti karena pertolongan dari Allah, ya. Kemudian Rasulullah SAW sampai di Gua Sur, ya. Ternyata baru di situ ternyata ada apa? Ada buat laba-laba, ada burung merpati yang bertelur di situ. Ini juga keajaiban yang pertolongan dari Allah, ya. Tapi ada yang sebenarnya perlu harus kita renungkan, ya. Ternyata Rasulullah itu dalam hijrah itu ternyata apa? Membuat perencanaan yang matang. Nah, artinya apa? Bahwa Rasulullah dalam berusaha dan bekerja itu ternyata punya pakai ilmu manajemen, ya, punya manajemen. Yaitu apa? Di antaranya mengambil rute yang rute itu tidak pernah dilalui oleh orang-orang Quraisy. Di situ juga minta bantuan ataupun penunjuk jalan, gitu, ya. Berarti ini menunjukkan sudah ada persiapan matang.
Kemudian persiapan perbekalan, ternyata di situ ada orang-orang yang berperan. Anak-anaknya Abu Bakar, di situ ada Asma binti Abi Bakar, Abdurrahman dan sebagainya, itu menyiapkan perbekalan untuk bisa nanti sering dikirim gitu ya, yang ngirim di ketika beliau singgah di Gua Sur itu ya. Nah, termasuk juga untuk menghapus perjalanan di situ. Makanya kalau ngirim sambil kalau bahasa kitanya sambil angon gitu ya, sambil menggembala. Akhirnya jalannya itu ya, bekas jalan orang itu langsung ketutup oleh telapak-telapak ataupun oleh jalannya kambing gitu ya. Jadi terhilang itu ya bekas perjalanannya ya. Kemudian ternyata ada diperintah sahabat Ali supaya menjadi pengganti tidurnya. Kemudian perintah juga Rasulullah kepada beberapa orang itu untuk mengamati ya, mengamati gerak-gerik orang-orang Quraisy ya. Di antaranya adalah Amir dan Fuhairah. Ini diperintah oleh Rasulullah untuk mengamati kondisi orang-orang Quraisy ya. Ini menunjukkan bahwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, hijrah itu ternyata dengan cara yang dirancang, dengan cara yang baik. Artinya apa? Ini supaya menjadi hikmah bagi kita. Nek kalau kita ingin bekerja, kalau kita ingin berusaha, kalau kita ingin termasuk berhasil, berarti juga perlu dirancang dengan cara yang baik nih. Terus nek kita kepengin umpaminipun pedagang ya sukses, berarti juga perlu ilmu supados ngerancang dengan cara yang baik. Seorang petani yang sukses, maka mestinya di situ perlu ada rancangan yang baik. Ibu-ibu mau punya acara biar acaranya sukses, ya perlu diatur yang baik. Bapak-bapak badai hajatannya biar sukses, maka perlu dirancang dengan cara yang baik. Ini hikmah termasuk kenapa kita meneladani tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, intinya kalau hijrah ini kenapa kita lihat ternyata hijrah itu menuju kesuksesan ya. Kalau kita tengok bahwa orang-orang yang hijrah ya, pertama kota Mekah itu, kenapa kok kota Mekah sekarang menjadi kota yang begitu hebat, begitu mulia? Itu juga perjuangan karena hijrah seseorang ya. Hijrahnya sinten, Bang? Hijrahnya Siti Hajar dan Nabi Ismail ya. Jadi kota Mekah ada dan menjadi mulia itu karena hijrahnya seorang wanita dan anak kecil nih, yaitu yang namanya siapa? Siti Hajar dan Ismail, yang pada waktu itu masih bayi ya. Dari mana? Dari Palestina menuju lembah yang waktu itu dinamakan Lembah Bakkah, yang akhirnya menjadi kota Makkah Al-Mukarramah, yang sekarang Masya Allah termasuk menjadi kota yang paling mulia di dunia. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu kepengen teng mriko nggih, Pak? Pengen apa mboten? Pengen ya. Makanya berharap lah, mudah-mudahan ada kesempatan suatu saat kita bisa berkunjung ke Baitullah. Kemudian kita tengok sejarah. Kota Yasrib itu awalnya kota sepi ya, tapi ternyata akhirnya berubah menjadi namanya apa? Al-Madinatul Munawwarah. Artosipun apa? Madinatul Munawwarah artinya itu adalah apa? Batin nih. Kalau mungkin bisa dohir ya monggo bisa, kalau secara batin ya mestinya paling tidak ini mestinya secara batin ya. Termasuk nek bapak-bapak ibu-ibu kepengen mulia
maka mulailah hijrah mendekati Allah. Nggih, remen dengan masjid ya, karena orang yang dekat masjid pasti akan mulia. Pitados napa mboten Pak? Nah, mahal